Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Identity. Film ini telah rilis pada tanggal 25 April tahun 2003. Di dalam film ini bercerita tentang 11 orang yang terjebak di sebuah lokasi terpencil, di mana mereka mulai dibunuh satu persatu. Siapakah pembunuhnya dan apa yang akan mereka lakukan? Yuk tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Malcolm Rivers yang menjadi seorang narapidana yang akan dihukum mati. Dirinya telah melakukan pembunuhan berantai di sebuah gedung apartemen. Malcolm ini sebenarnya memiliki kepribadian ganda, sehingga hal itulah yang menyebabkan Malcolm secara tidak sadar membunuh banyak orang. Dr. Malik yang menangani Malcolm sejak dulu sudah mengetahui bahwa Malcolm memiliki kepribadian ganda. Dr. Malik mencoba untuk meyakinkan para hakim agar si Malcolm tidak dihukum mati. Karena hakim sudah memutuskan untuk menghukum mati Malcolm, akhirnya Dr. Malik mencoba untuk mencari diari milik Malcolm yang disembunyikan di suatu tempat. Singkat cerita, Dr. Malik berhasil menemukan diarinya dan akan diserahkan kepada hakim sebagai barang bukti bahwa memang benar Malcolm ini memiliki kepribadian ganda. Hal itu bertujuan agar para hakim mempertimbangkan hukuman yang diberikan kepadanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan rapat kembali dengan hakim, pengacara Malcolm, dan tentunya si tersangka yakni Malcolm Rivers. Sebelum Malcolm Rivers datang, Dr. Malik memperlihatkan isi dari diari milik Malcolm yang menunjukkan bahwa Malcolm memiliki kepribadian ganda. Terlihat bahwa masing-masing kepribadian memiliki tulisan dan prosa yang berbeda, seolah-olah tulisan itu ditulis oleh beberapa orang. Dr. Malik yang sekaligus menjadi pengacara Malcolm berpendapat bahwa Malcolm sama sekali tidak mengetahui kejahatan apa yang telah ia lakukan. Pada akhirnya Malcolm pun datang demi menghadiri rapat tersebut. Di saat mereka semua sudah berkumpul, Dr. Malik mencoba untuk membuat semua kepribadian ganda Malcolm untuk berkumpul di satu titik. Nah, hal inilah yang akan membuat semua identitas menjadi kacau balau. Scene kemudian beralih di sebuah motel di mana terdapat satu keluarga yang terjebak di dalam badai yang mengharuskan mereka berdiam diri di tempat yang teduh. Keluarga yang terdiri dari sang ayah bernama George, sang ibu bernama Alice, dan anak laki-laki bernama Timmy tengah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Alice mengalami luka yang cukup parah. Itu semua dikarenakan ibunya ditabrak oleh seseorang. Dia adalah Edward yang tengah mengantar seorang aktris bernama Caroline. Pada akhirnya Edward bertanggung jawab atas insiden tadi. Dirinya kemudian membawa keluarga George ke sebuah motel yang tidak jauh dari tempat kejadian. Larry selaku pemilik motel menyarankan agar Alice dibawa ke rumah sakit terdekat. Mendengar hal itu, Edward langsung bergegas ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Paris yang ingin menumpang karena mobilnya mogok. Di situ Paris sudah berkata bahwa tidak ada jalan lagi untuk keluar dari daerah ini karena banjir ada di mana-mana. Tapi Edward sangat keras kepala dan ingin menerobos banjir itu. Alhasil mobilnya terjebak. Untung saja di sana terdapat mobil lewat yang dikendarai oleh Lou dan Ginny, yang membuat Edward dan Paris bisa menumpang bersama mereka untuk kembali ke motel. Setelah tiba di motel, tiba-tiba datang seorang polisi bernama Rhodes sedang membawa seorang tahanan. Rhodes kemudian mengunci tahanannya di kamar mandi. Mereka semua yakni 11 orang akhirnya memutuskan untuk menginap di motel tersebut. Tak lama setelah itu, Edward menyadari bahwa Caroline tidak ada di kamar. Hal tersebut membuatnya segera mencarinya di sekitaran motel. Namun alangkah terkejutnya, dirinya hanya menemukan kepala Caroline yang telah terpenggal berada di mesin cuci. Awalnya Edward mencurigai bahwa tahanan yang dibawa Rhodes telah membunuh Caroline. Mereka segera mengecek tahanan itu di kamar mandi. Namun mereka sangat terkejut ketika melihat tahanan itu sudah melarikan diri. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba Lou tewas dengan mengenaskan. Mereka semua akhirnya mencurigai bahwa tahanan itulah yang telah membunuh orang-orang. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk mulai mencarinya.
Singkat cerita, tahanan tersebut akhirnya berhasil diamankan di sebuah gudang. Tangannya diikat agar dirinya tidak bisa melakukan pembunuhan lagi. Edward menyuruh Larry untuk menjaga si tahanan agar ia tidak bisa kabur, sedangkan mereka mencoba untuk meminta bantuan kepada siapapun. Namun semua itu percuma saja karena sambungan telepon maupun sinyal radio menjadi terputus akibat badai. Tak lama setelah itu, mereka melihat bahwa tahanan itu dibunuh menggunakan tongkat baseball. Rhodes dan Edward menyalahkan Larry karena sudah lalai dalam tugas yang tadi diberikan. Dan sekarang Larry yang dituduh sebagai tersangka pembunuhan karena semua bukti mengarah pada dirinya. Yang lebih anehnya, di setiap penemuan mayat ditemukan kunci kamar motel dengan urutan nomor 10 yang ditemukan pada mayat Caroline, kunci nomor 9 yang ditemukan pada mayat Lou, dan kunci nomor 8 ditemukan pada mayat si tahanan. Edward dan Rhodes kemudian menyalahkan Larry tentang semua pembunuhan ini. Karena Larry terpojok, akhirnya dirinya menyandra Paris agar dirinya tidak ditangkap. Paris kemudian memberontak yang mengakibatkan mereka terjatuh. Paris tidak sengaja membuka kulkas yang ternyata di situ terdapat mayat dari pemilik motel sebelumnya. Kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan Larry untuk segera pergi dari sana. Namun Timmy hampir saja ditabrak oleh Larry. George yang melihat nyawa Timmy sedang terancam akhirnya mencoba untuk menyelamatkannya. Namun hal itu membuat George tewas di tempat. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa psikopat sebenarnya adalah si Larry. Hal tersebut membuat mereka mengikat Larry di kursi. Di situ Larry bercerita bahwa dirinya tidaklah melakukan pembunuhan itu. Beberapa waktu yang lalu, Larry sudah menemukan pria ini dalam keadaan tewas. Maka dari itu dirinya menaruhnya di kulkas dengan harapan keluarganya bisa menjemputnya. Tetapi keluarganya tidak pernah ada yang datang, melainkan hanya tamu-tamu saja yang datang, yakni mereka bersepuluh. Hal itulah yang membuat dirinya seolah-olah menjadi bos pada motel itu. Semua hal yang diceritakan oleh Larry masuk akal, yang membuat Edward dan juga Paris langsung percaya dengannya. Sedangkan Rhodes menganggap Larry hanya berkata omong kosong. Setelah mengikat Larry di kursi, ternyata lagi-lagi ada yang meninggal. Kini yang meninggal adalah ibu dari Timmy, yaitu Alice. Timmy yang melihat bahwa ibunya telah meninggal menjadi bersedih karena hal tersebut. Lagi-lagi di situ mereka menemukan kunci bernomor 6. Lalu mereka sadar bahwa kunci nomor 7 berada di mayat George. Di sini mereka mulai bingung dengan siapa yang melakukan pembunuhan ini. Kalau dipikir-pikir, sejak kapan Larry menaruh kunci di kantong George, padahal dirinya tengah diikat di kursi. Mengetahui bahwa ada yang aneh di sini, Edward menyuruh Ginny dan juga Timmy untuk segera pergi dari sini. Namun Rhodes tidak setuju dengan hal yang dilakukan Edward. Tiba-tiba saja mobil yang dikendarai oleh Ginny langsung meledak. Mereka tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi. Dan yang lebih anehnya, siapa yang melakukan pembunuhan ini? Seolah-olah yang melakukan pembunuhan ini adalah makhluk halus. Lagi-lagi mereka dikagetkan dengan hilangnya semua mayat. Mulai dari mayat George, mayat si tahanan, mayat Lou, dan mayat si Alice. Di situ mereka mulai sadar bahwa mereka semua memiliki kesamaan satu sama lain, di mana mereka akhirnya menyadari bahwa ulang tahun mereka semua, termasuk orang yang sudah mati, memiliki tanggal dan bulan yang sama. Tidak hanya itu saja, mereka memiliki nama belakang yang mirip dengan nama-nama negara bagian. Contohnya Paris, Nevada, Timmy York, Larry Washington, dan sebagainya. Kecurigaan mulai timbul di antara satu sama lain yang menyebabkan Larry terbunuh. Di lain sisi, Edward mendengar ada seseorang yang memanggilnya dari dunia luar. Lantas, Edward pun terpanggil untuk mengontrol tubuh Malcolm. Di situ, Edward terkejut kenapa dirinya bisa berada di tempat yang berbeda. Pada akhirnya, Dr. Malcolm menunjukkan bahwa si Edward ini adalah salah satu kepribadian yang ada di dalam tubuh Malcolm.
Nah, di sini terlihat bahwa Dr. Malik sudah mengetahui sebelumnya bahwa kepribadian Edward inilah yang paling baik di antara kepribadian lainnya. Mungkin ini juga dikarenakan bahwa Edward lebih sering mengontrol tubuh Malcolm, sehingga hal itulah yang membuat Dr. Malik lebih mengenalnya daripada kepribadian lain. Dr. Malik kemudian menyuruh Edward kembali ke motel untuk menghilangkan kepribadian pembunuh demi kebaikan si Malcolm. Hanya satu kepribadian yang boleh hidup di dalam tubuh Malcolm. Pada akhirnya Edward mulai menyadari bahwa yang jahat adalah si Rhodes. Terjadi aksi tembak-tembakan di antara keduanya yang membuat keduanya tewas seketika. Kini hanya tersisa kepribadian Paris yang akan melanjutkan hidupnya dengan membuat kebun jeruk. Dan di scene akhir ini gua sangat-sangat terkejut. Ternyata karakter pembunuh sebenarnya adalah si Timmy, anak dari George dan juga Alice. Dialah yang telah membunuh semua kepribadian Malcolm, mulai dari membunuh Alice, meledakkan mobil, membunuh si tahanan menggunakan tongkat, dan membunuh yang lainnya. Di akhir terlihat Paris sedang menggali tanah dan tiba-tiba menemukan kunci motel bernomor 1, yang artinya Paris tewas di tangan Timmy. Timmy akhirnya berhasil menjadi kepribadian yang utuh, di mana Timmy akan mengontrol penuh tubuh milik si Malcolm. Timmy langsung membunuh kedua pengacara yang sudah membantunya agar dia tidak dihukum mati. Dan cerita pun selesai.